Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan masih tetap semangat untuk belajar. Nah, materi pembelajaran IPA kelas 6 kali ini memasuki tema 3 subtema 2 dengan judul rangkaian listrik sederhana. Nah, kita mulai dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja anak-anak ya. Rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik merupakan suatu lintasan yang dapat dialiri oleh muatan listrik atau arus. Kita udah tahu ya, muatan listrik itu ada positif dan ada muatan negatif. Nah, suatu rangkaian listrik umumnya terdiri dari banyak komponen listrik. Komponen-komponen listrik tersebut terdiri dari komponen pensuplai energi listrik seperti baterai. Pensuplai energi adalah yang memberi, yang menghasilkan sumber arus listrik. Nah, ada baterai, ada aki, ada panel surya, ada dinamo sepeda, ya. Anak-anak harus ingat ya. Dan komponen pengguna energi listrik seperti bola lampu dan resistor. Nah, arus listrik akan mengalir dalam suatu rangkaian yang setidaknya memiliki sumber tegangan untuk membuat arus mengalir, memiliki komponen pengguna energi yang disuplai sumber tegangan, dan merupakan rangkaian tertutup. Seperti gambar ini ya, rangkaiannya tertutup. Ada komponen-komponennya, kabel, lampu, dan baterai. Nah, yang di ujung sebelah kiri bertanda positif, berarti arus listrik mengalir dari positif ke negatif. Ya. Nah, itu rangkaiannya tertutup, tidak ada kabel yang putus. Nah, kalau ada kabel yang putus, itu namanya rangkaiannya terbuka. Aliran arus listrik tidak bisa mengalir pada rangkaian yang terbuka atau yang terputus. Nah, untuk dapat mengalirkan arus listrik, rangkaiannya merupakan rangkaian tertutup ya, dan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Pada materi rangkaian listrik yang lalu ya, anak-anak masih ingat kan? Ada 3 rangkaian listrik. Yang pertama, rangkaian listrik seri mempunyai kelebihan dan sifat-sifatnya masing-masing. Kalau rangkaian seri hemat biaya, lebih efisien, membutuhkan komponen-komponen listrik yang sedikit ya. Rangkaian seri itu disusun komponennya secara berderet. Nah, secara berderet dalam satu rangkaian. Kemudian ada juga rangkaian listrik paralel. Nah, disusun secara sejajar. Mempunyai 2 kabel penghubung, kiri dan kanan saling berhubungan. Nah, satu sama lain dihubungkan secara sejajar. Nah, kelebihannya apabila satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain masih akan tetap menyala ya. Nah, tapi kekurangannya rangkaian listrik paralel itu lebih banyak membutuhkan komponen-komponen listrik sehingga tidak hemat biaya. Nah, gambar dan kelebihan sifatnya tentang rangkaian paralel dan seri Ibu rasa sudah jelas ya. Nah, sekarang ada rangkaian listrik campuran. Nah, pada rangkaian listrik campuran, rangkaian itu dibuat dengan menggabungkan 2 rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, dengan demikian, untuk membuat rangkaian campuran ini sangat sulit. Nah, apabila dibandingkan dengan pembuatan rangkaian seri dan paralel, karena digabungkan, ya. Kita lihat pada gambar ya, anak-anak. Jelaskan gambarnya. Itu ada 2 baterai dihubungkan dengan kabel.
Nah, kabelnya ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah. Nah, dengan lampu L1 dan L2, lihat, disusun secara sejajar. Ada dua kabel yang menghubungkan ke kiri dan ke kanan. Ada saklar, pada lampu 1 saklarnya S1. Ada lampu 2 saklarnya S2. Nah, kemudian ada lampu 3 dan lampu yang keempat dihubungkan dengan kabel yang merah. Ya. Kemudian, nah, pada kabel yang merah itu susunan rangkaiannya adalah rangkaian seri. L3 dan L4 disusun secara seri. Nah, karena ini merupakan rangkaian listrik campuran, kemudian digabungkan, nah, maka arus yang mengalir akan merata. Ya, ada dua rangkaian paralel dan seri digabungkan. Ini merupakan rangkaian listrik campuran. Nah, anak-anak, saklar di situ berfungsi untuk apa? Nah, saklar berfungsi di situ untuk memutuskan atau menyambungkan arus listrik. Nah, kalau yang hijau dia on. Kalau merahnya menyala itu off, ya. Nah, kalau saklar 1 dibuka, nah, berarti ada arus yang mengalir ke lampu 1. Nah, tertutup ya. Kalau dia tertutup berarti ada arus yang mengalir. Kalau dibuka berarti tidak ada arus yang mengalir ke sana ya. Nah, coba Ibu tanya. Nah, pada rangkaian campuran ini berlaku sifat-sifat atau kelebihan-kelebihan dari masing-masing rangkaian. Rangkaian paralel ataupun seri. Nah, anak-anak, coba kita lihat pada rangkaian seri. Kalau yang kabelnya merah ada L3 dan L4, kemudian saklar S3-nya dihubungkan dalam keadaan on. Nah, ada arus yang mengalir. Kalau L3 dimatikan lampunya, maka L4 juga akan ikut mati. Tapi pada lampu 1 dan L2 tidak akan mati karena dia paralel dengan lampu L3 dan L4. Ya. Bagaimana kalau semua saklar dihidupkan, dihubungkan? Nah, semua saklar ditutup, dihubungkan, ya. Kemudian L2 dicopot. Nah, lampunya dimatikan, yang L2 saklar S2 dimatikan. Nah, apakah mana lampu yang mana saja yang masih menyala? Nah, yang masih menyala adalah lampu L1, L3, dan L4. Semua lampu akan menyala karena dia tersusun atas rangkaian paralel. Paham anak-anak? Nah, mudah-mudahan kamu dapat paham ya. Kamu harus hafal sifat-sifatnya. Kalau rangkaian seri lampu 1 dimatikan, maka yang lain ikut mati. Kalau rangkaian paralel, lampu 1 dinyalakan, lampu yang 1 dimatikan, maka lampu yang lain masih dapat berfungsi, masih menyala. Ya, anak-anak, paham ya? Insya Allah kamu bisa paham. Kalau belum paham, kamu bisa mengulanginya lagi. Nah, anak-anak, untuk latihan soal, kamu harus lebih memahami materi yang tadi Ibu uraikan ya. Nah, latihan soal, kamu jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan baik dan benar. Untuk yang nomor 1, sebutkan 2 kelebihan dari masing-masing rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kamu tentu sudah tahu ya. Nah, itu ada juga di buku paket kamu, ya. Kemudian,
Apakah akibatnya jika penggunaan peralatan listrik tidak sesuai dengan kebutuhan energinya? Pada soal nomor 2. Nah, akibatnya apa ya? Kalau peralatan yang menggunakan energi listrik itu tidak sesuai dengan kebutuhan energi yang ada di rumah kita, apa yang akan terjadi? Nah, coba kamu cari tahu. Kemudian, untuk soal nomor 3, tulislah 3 sumber arus listrik yang kamu ketahui. Nah, pada uraian sebelum-sebelumnya, Ibu sudah membahas ya, kamu pasti sudah tahu. Untuk yang keempat, nah perhatikan ada gambar rangkaian campuran. Nah, ada 5 lampu. Nah, manakah lampu yang masih menyala jika saklar 2 dimatikan? Nah, mana yang masih menyala? Kamu tentu sudah tahu ya. Kemudian, yang kelima, sebutkan komponen-komponen listrik pada gambar tersebut. Ya, ada berapa komponennya? Pasti banyak. Nah, kamu sudah tahu ya. Nah, silakan jawab pada link yang akan Ibu kirim lewat WA. Mudah-mudahan kamu bisa lebih mengerti dan paham ya setelah melakukan latihan soal ini. Nah, demikianlah pembelajaran IPA untuk kelas 6 hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu tentang rangkaian listrik. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.